Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Di sini kami berdua, Yusuf dan Danang, akan menjelaskan tentang penyakit akibat kerja dan kecelakaan kerja. Yang pertama, pengertian. Penyakit akibat kerja, penyakit yang disebabkan oleh pekerjaan dan lingkungan kerja. Faktor risiko PAK antara lain golongan fisik, kimiawi, biologis, dan fisiologis. Faktor risiko PAK yaitu golongan fisik, suara, radiasi, suhu, tekanan yang sangat tinggi, vibrasi, penerangan lampu yang kurang baik. Golongan kimiawi, bahan kimia yang digunakan dalam proses kerja maupun yang terdapat dalam lingkungan kerja. Dapat berbentuk debu, uap, gas, larutan, awan, atau kabut. Yang ketiga yaitu golongan biologis, adalah bakteri, virus, atau jamur. Yang keempat adalah golongan fisiologis, penataan tempat kerja dan cara kerja. Jenis penyakit akibat kerja. 1. Pneumoconiasis yang disebabkan oleh debu mineral, pembentukan jaringan parut, silikosis, antrakosilikosis, asbestosis, dan silikotuberkulosis yang silikosisnya merupakan faktor utama penyebab cacat atau kematian. Yang kedua, penyakit paru dan saluran pernafasan atau bronkopulmoner yang disebabkan oleh debu logam keras. Yang ketiga, penyakit paru dan pernafasan. Sama seperti yang kedua, ini disebabkan oleh debu kapas, flas, hennep, dan sisal atau bisinosis. Yang keempat, asma. Asma akibat kerja yang disebabkan oleh penyebab sensitasi dan zat perangsang yang dikenal berada dalam proses pekerjaan. Yang kelima, alveolitis. Alveolitis ini disebabkan oleh faktor dari luar sebagai akibat penghirupan debu organik. Yang keenam, penyakit yang disebabkan oleh beryllium atau persenyawaannya yang beracun. Yang ketujuh, penyakit yang disebabkan oleh kadmium atau persenyawaannya yang beracun. Yang kedelapan, penyakit yang disebabkan oleh fosfor atau persenyawaannya yang beracun. Yang kesembilan, penyakit yang disebabkan oleh krom atau persenyawaannya yang beracun. Yang kesepuluh, penyakit yang disebabkan oleh mangan atau persenyawaannya yang beracun. Slide selanjutnya yaitu diagnosis penyakit akibat kerja. Yang pertama, tentukan diagnosis klinis dengan anamnesis yang baik, pemeriksaan fisik diagnostik, dan pemeriksaan penunjang. Yang kedua, tentukan pajanan terhadap faktor risiko dengan melakukan anamnesis mengenai riwayat pekerjaan secara cermat dan teliti. Yang ketiga, membandingkan gejala penyakit sewaktu bekerja dalam keadaan tidak bekerja. Yang keempat, pemeriksaan fisik yang dilakukan dengan catatan A. Tanda dan gejala yang muncul mungkin tidak spesifik. Yang B. Pemeriksaan laboratorium penunjang membantu diagnostik klinis. Yang C. Dugaan adanya penyakit akibat kerja dilakukan juga melalui pemeriksaan laboratorium khusus atau pemeriksaan biomedis. Lalu yang kelima, pemeriksaan laboratorium khusus atau pemeriksaan biomedis. Yang keenam, pemeriksaan atau pengujian lingkungan kerja atau data hygiene perusahaannya memerlukan. A. Kerjasama dengan tenaga ahli higienis perusahaan. B. Kemampuan mengevaluasi faktor fisik dan kimia berdasarkan data yang ada. C. Pengenalan secara langsung sistem kerja, intensitas, dan lama pemajanan. Yang ketujuh, konsultasi keahlian medis dan keahlian lain. Antara lain, A. Sering kali penyakit akibat kerja ditentukan setelah ada diagnosis klinis. Kemudian dicari faktor penyebabnya di tempat kerja atau melalui pengamatan yang relatif lebih lama. Yang B. Dokter spesialis lainnya, ahli toksikologi, dan dokter penasihat. Selanjutnya yaitu pencegahan PAK. 1. Peningkatan kesehatan. Misalnya, penyuluhan kesehatan dan keselamatan kerja K3, pendidikan kesehatan, meningkatkan gizi yang baik, pengembangan kepribadian, perusahaan yang sehat dan memadai, rekreasi, lingkungan kerja yang memadai, penyuluhan perkawinan dan pendidikan seksual, konsultasi tentang keturunan, dan pemeriksaan kesehatan periodik. Yang kedua, yaitu perlindungan khusus.
misalnya imunisasi, higien perorangan, sanitasi lingkungan, serta proteksi terhadap bahaya dan kecelakaan kerja dengan menggunakan alat pelindung diri atau APD, seperti helm, kacamata kerja, masker, penutup telinga, baju tahan panas, sarung tangan, dan sebagainya. Untuk penjagaan PAK yang ketiga yaitu diagnosis dini dan pengobatan segera serta pembatasan titik-titik lemah untuk mencegah terjadinya komplikasi. Yang keempat, membatasi kemungkinan cacat. Misalnya, memeriksa dan mengobati tenaga kerja secara komprehensif, mengobati tenaga kerja secara sempurna dan pendidikan kesehatan. Yang kelima, pemulihan kesehatan atau rehabilitation, misalnya rehabilitasi dan mempekerjakan kembali para pekerja yang menderita cacat. 10. Upaya perusahaan untuk mencegah PHK. 1. Menyingkirkan atau mengurangi resiko pada sumbernya. Misalnya, menggantikan bahan kimia yang berbahaya dengan bahan yang tidak berbahaya. Yang kedua, mengurangi risiko dengan pengaturan mesin atau menggunakan APD. Yang ketiga, menetapkan prosedur kerja secara aman untuk mengurangi risiko lebih lanjut. Yang keempat, menyediakan, memakai, dan merawat APD. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Danang. Selanjutnya pengertian KAK atau kecelakaan kerja, yaitu kejadian yang tak terduga dan tidak diharapkan dan tidak terencana yang mengakibatkan luka sakit, kerugian baik pada manusia, barang maupun lingkungan. Selanjutnya, penyebab terjadinya kecelakaan kerja. Ada dua faktor yaitu, yang pertama unsafe condition, yang kedua unsafe action, di mana unsafe condition berisi ada perlindungan atau pembatasan atau pengamanan yang tidak memadai. Yang kedua ada peralatan atau perkakas dan bahan yang rusak tetap digunakan. Yang ketiga, penempatan barang yang salah. Yang keempat, sistem peringatan yang tidak memadai. Yang kelima, pengabaian terhadap perkiraan bahaya kebakaran atau peledakan. Yang keenam, kebersihan lingkungan kerja yang jelek. Yang ketujuh, polusi udara di ruangan kerja, misalnya gas, uap, asap, debu, dan sebagainya. Yang ke-8, kebisingan yang berlebihan. Yang 9, ventilasi yang tidak memadai. Yang ke-10, penerangan yang tidak memadai. Selanjutnya yang kedua itu faktornya unsafe action atau perbuatan berbahaya, yaitu yang pertama menjalankan mesin atau peralatan tanpa wewenang. Yang kedua, menjalankan mesin atau peralatan dengan kecepatan yang tidak semestinya. Yang ketiga, membuat alat pengaman tidak berfungsi. Dan yang keempat, lalai menggunakan APD. Dan yang kelima, mengangkat barang dengan cara yang salah. Dan yang keenam, mengambil posisi pada tempat yang berbahaya. Dan yang ketujuh, membetulkan mesin dalam keadaan jalan. Yang ke-8, lalai memberikan peringatan atau lupa mengamankan tempat kerja. Yang ke-7, bersenda gurau tidak pada tempatnya. Dan yang ke-8, memaksakan diri untuk bekerja walaupun sakit. Selanjutnya, jenis-jenis kecelakaan kerja. Yang pertama, ada kecelakaan karena alat pengangkutan dan lalu lintas, di mana itu misalnya ada kurangnya keahlian pekerjaan pengangkutan. Selanjutnya ada kesalahan pengangkutan material atau barang. Dan selanjutnya ada kelebihan beban atau muatan dalam pengangkutan. Yang kedua, kecelakaan karena kejatuhan benda. Nah, ini faktornya itu saya ambil 3 aja. Yang pertama, kesalahan dalam membuang benda dari tempat yang tinggi. Yang kedua, tidak adanya pengaman terhadap benda atau peralatan yang jatuh. Yang ketiga, pekerja tidak menggunakan topi pelindung atau safety helmet. Selanjutnya yang ketiga, kecelakaan karena tergelincir
terpukul, terkena benda tajam atau keras. Nah, ini faktornya biasanya karena jalan yang licin dan gelap, berdirinya tidak pada tempatnya, atau cara kerja yang salah. Nah, yang keempat, kecelakaan karena aliran listrik dan kebakaran. Biasanya ini faktornya karena kabel listrik yang rusak dan mengenai anggota tubuh pekerja. Yang kedua, karena kelalaian pekerja tidak mengamankan aliran listrik. Yang ketiga, kecelakaan karena kebakaran terjadi karena kepanikan dan tidak berfungsinya peralatan pendeteksian awal terhadap api atau asap. Selanjutnya, pencegahan terhadap KAK atau kecelakaan kerja tersebut. Yang pertama, yang karena alat pengangkutan lalu lintas. Nah, ini misal yang pertama itu alat harus dalam keadaan baik dan siap untuk digunakan. Yang kedua, prosedur dan cara penggunaan alat harus benar. Yang ketiga, penempatan alat dan material harus baik dan teratur. Yang keempat, disiplin dan keahlian pekerja harus tinggi. Yang kelima, pengamanan dalam pengangkutan dan lalu lintas harus baik. Selanjutnya, pencegahan yang kedua, di bagian misal kejatuhan benda. Nah, ini pencegahannya yang pertama perlu dipasang jaring atau jala pengaman di area bawah. Yang kedua, harus dipasang tanda hati-hati, ada pekerjaan di atas. Yang ketiga, dilarang membuang benda yang tidak terpakai ke bawah. Yang keempat, cara mengangkat material atau peralatan ke atas harus benar. Yang kelima, pekerja harus menggunakan topi pelindung atau safety helmet. Selanjutnya, pencegahan yang ketiga karena tergelincir, terpukul, ataupun terkena benda tajam. Nah, ini pencegahannya yang pertama, jalan kerja dan tempat injakan kaki harus tetap bersih, cukup terang dan tidak licin. Yang kedua, cara kerja harus dalam posisi dan sikap yang benar. Yang ketiga, pekerja harus tetap berhati-hati, teliti, dan disiplin. Selanjutnya, pencegahan karena aliran listrik. Ini cara pencegahannya yang pertama, aliran listrik harus ditangani oleh pekerja yang ahli. Yang kedua, pemeliharaan dan perbaikan kabel harus dilakukan secara kontinu. Yang ketiga, pekerja harus teliti dan waspada dalam mengamankan aliran listrik sebelum bekerja. Nah, demikian presentasi dari kami berdua. Bila ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.